garis besarnya nanti pendetailan jadi di PKS. Nanti mohon izin Pak, melalui Biro Hukum Pak Bupati mungkin bisa berkoordinasi. Kami seperti itu di pemerintah pusat. Jadi untuk mengamankan, jadi nanti yang mau tanda tangan Pak Bupati, perusahaan diketahui disahkan oleh DPRD, monggo. Yang penting isi-isinya itu sudah mewakili dan sesuai dengan ketentuan setelah berkonsultasi. Itu aja Pak. Baik, kita buka lagi 2 penanya lagi. Silakan siapa yang ingin bertanya? Oke. Boleh Bapak yang pakai topi. Silakan Pak. Silakan sebutkan nama dan asal Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariani Dahmat, perwakilan dari Persatuan BPD Kabupaten Seluma. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Saya berdiri dulu ya. Pada kesempatan ini kami sampaikan, pada intinya kami BPD itu adalah bagian dari pemerintah desa. Kami menyambut baik investasi yang sesuai dengan regulasi. Yang pertama itu. Yang kedua, izin menyampaikan Pak Bupati terutama, ini dari grup kami BPD ini sudah kami bahas dalam grup kabupaten, ada kekhawatiran dari warga 9 desa. Warga yang terutama ini di alas itu Gunung Migang, Kayu Elang. Nah itu lewat ketua BPD, kekhawatiran mereka itu terutama itu takut terhadap dampak terhadap lahan persawahan, perkebunan, takut longsor ke Tani Seluma. Jadi kami kena limbah pada aliran sungai, limbah pabrik. Nah waktu itu bersama para petani, gimana mengantisipasi itu dari limbah PTPN 7 Pak. Nah jadi akhirnya kami mediasi, pihak perusahaan itu siap menambah kolam penampungan limbah. Akhirnya masyarakat menerima, pihak PT juga berjalan sebagaimana mestinya. Terus selanjutnya Pak Bupati, kami pemerintah desa itu seperti tadi, kami menyambut investasi sesuai dengan regulasi. Kalau bisa bukan sekedar tambang emas, kalau bisa itu pabrik sawit Pak. Kami daerah Talo dengan Ilir Talo itu satu hari keluar sawit itu sudah ratusan ton. Nah kami satu, kalau jarak jauh, yang kedua harga yang tidak stabil. Itu yang perlu kami sampaikan lewat pemerintah desa. Dan juga sewaktu Pak Bupati kemarin di Pilkada, juga sudah pernah kami sampaikan, ini permintaan dari masyarakat itu kalau bisa investor yang bisa membangun tempat belanja yang permanen seperti mal di Kabupaten Seluma, termasuk pasar harian, agar nanti perputaran ekonomi belanja masyarakat tidak ke Bengkulu Selatan ataupun ke Provinsi Bengkulu. Saya rasa demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Satu penanya lagi. Silakan ya Mbak. Silakan Mbak beralma mater biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan, nama saya Erlita, saya dari Karang Taruna Kabupaten Seluma. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja. Seperti yang kita ketahui, aktivitas penambangan emas yang akan dilakukan oleh PT SDM itu akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan juga kesehatan. Tapi saya bukan ingin menyampaikan seperti itu. Di dalam ruangan ini saja, yang diundang perempuannya hanya 4. Dan saya sangat terima kasih dan semoga 4 orang ini sudah quorum. Untuk kedepannya mohon untuk memperhatikan lagi suara perempuan di Kabupaten Seluma. Sisi lain yang saya khawatirkan adalah peningkatan perdagangan manusia dan kekerasan seksual. Kenapa ini yang saya pandangi? Di beberapa lokasi kehadiran tambang emas dapat menarik eksploitasi seksual dan perdagangan manusia. Perempuan dan anak perempuan menjadi korban paling rentan terhadap kekerasan dan pelecehan karena memenuhi kebutuhan orang-orang yang bekerja dalam sana. Mungkin tidak disediakan mes untuk keluarga dan lain-lainnya. Apalagi nanti akan ada
rumah makan, ada juga pembangunan penginapan. Memang hal ini menambah pendapatan daerah. Namun peluang kekerasan yang lebih besar akan ada, seperti warung remang-remang, mungkin juga bisa ada warung tua, yang itu akan merusak pemuda-pemuda di sekitar tambang emas tersebut. Yang katanya pemuda Seluma itu adalah generasi emas dan calon-calon pemimpin masa depan. Bagaimana nasib perempuan di sana nantinya? Orang-orang kampung hidup dengan kawasan yang tercemar limbah dalam waktu puluhan tahun. Itu yang menjadi sorotan saya sekarang ini. Saya rasa skandal besar yang tak pernah dibicarakan itu perlu kita bicarakan di sini. Ada contohnya itu untuk PT PMN di Pulau Bayi, dekat di Pulau Bayi, Provinsi Bengkulu, di Teluk Sepang, itu ada perdagangan yang semua orang tutup mata. Ada perdagang perempuan yang semua orang tutup mata, mungkin sudah diketahui di Pulau Bayi. Jangan sampai nanti ulu talo yang masuk ke dalam juga ada, karena di Pulau Bayi ini itu juga masuk gang, masuk ke dalam arah Lentera Merah. Dulu waktu saya mahasiswa saya pernah survei ke sana. Jangan sampai ulu talo yang masuk gang ke dalam sana juga terjadi seperti itu. Saya baca di kabar ID Papua tentang PT Freeport, hingga saat ini belum ada satu lembaga pun yang berkomitmen untuk melihat persoalan perempuan di sekitar PT Freeport. Apa nanti Seluma akan seperti itu? Sebelum tambang ini benar-benar terjadi, mohon untuk berkomitmen bagaimana ya, mengenai perempuan di sekitar tambang emas. Terima kasih. Billahi wabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaannya menarik sekali ini. Yang pertama tadi terhadap dampak persawahan dan perkebunan. Itu bagaimana solusinya ketika nanti seandainya investor ini menghasilkan emas tapi warganya malah mendapatkan lumpurnya. Seperti itu tadi ya Bapak ya intinya. Baik, dan kemudian tadi yang kedua ini dari Mbak Ernita. Ini suara perempuan ya, perwakilan dari suara perempuan. Takut akan adanya eksploitasi perempuan di wilayah sekitar pertambangan. Yang menjadi apa ya? Menjadi yang ditakutkan itu adalah kebutuhan dari orang-orang yang ada di perusahaan tersebut. Seperti itu ya Mbak Ernita. Baik, boleh silakan dari siapa dulu yang akan menjawab ini? Pak Herman atau Pak Bupati? Bismillah. Baik, terima kasih. Terkait dengan dampak dari hulu sungai yang nanti akan mencemari atau berdampak pada dua sungai, Sungai Alas ya, sama Sungai Taro, nanti akan pasti di dalam kajiannya sudah ada Pak. Saya yakin secara kajian lingkungan pasti sudah akan dilihat apa-apa dan yang berdampak dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi terkait dengan itu secara teknis mungkin saya tidak bisa menjawab apakah teknis dari dampak ini nanti akan dikaji oleh ahlinya Pak. Mungkin nanti dari pihak tambang akan menjawab lebih detail terkait dengan tadi Mbak Erlita. Memang betul menurut saya memang belum ada yang konsen terkait dengan eksploitasi wanita. Jadi mungkin nanti saya usul bagaimana pihak-pihak dari organisasi keagamaan, organisasi perempuan atau NGO tentang perempuan nanti mungkin tetap dikuatkan Mbak, karena memang kita belum tahu persis apakah pembangunan ini bisa dilakukan di tempat tambang. Pasti kita izin Pak, mungkin di pihak PT kita akan memperkuat terkait dengan organisasi perempuan lah, pendidikan tentang keagamaan, pendidikan tentang adat istiadat, dan kegiatan yang berdampak positif terhadap perempuan. Karena memang kita ketahui memang ini salah satu efek luar biasa ketika ada ketika di suatu tempat ada gula, ada semut biasanya. Nah di sini nanti kita perlu peran menjaga kelestarian lingkungan, menjaga juga lingkungan atau
anak-anak kita, teman-teman kita terkait dengan pemberdayaan perempuan. Jadi mungkin saya akan berkonsentrasi juga Pak tentang perempuan maupun lintas sektor, lintas kementerian atau semua organisasi perempuan. Nanti mungkin ada diskusi khusus mungkin Mbak terkait dengan perempuan ini, karena memang ini menjadi konsen kita bersama bagaimana menjaga remaja kita, menjaga perempuan Kabupaten Seluma untuk tetap bisa berdaya saing dengan hal yang positif. Terima kasih Mbak Erlia, masukannya sangat luar biasa. Ya, mungkin Pak Herman bisa menambahkan ini menjawab kekhawatiran-kekhawatiran dari masyarakat ini tadi seperti tadi ya, bahwasanya ada yang ditakutkan dampak persawahan dan juga perkebunan dan juga air sungai tadi. Terima kasih. Tentu kami akan sangat diawasi oleh pemerintah, baik dari Kementerian SDM maupun oleh Kementerian Lingkungan, dan tadi dari Kejaksaan itu ada diawasin itu Pak, pasti itu. Terus kemudian dari Pemda sendiri. Jadi kami akan berusaha meminimal semua dampak. Tertarik juga masalah perempuan dan kekerasan seksual dan lain-lain. Ini juga hal ini pada saat kami pertemuan di Hotel Mercure juga ada dari aktivis perempuan menyampaikan hal yang sama. Jadi kami jawab, kita akan menjaga sedemikian rupa komitmen ini terutama buat karyawan-karyawan yang bujangan di tambang. Itu biasanya dampaknya ke sana. Makanya itu juga kami akan memberi perhatian khusus terhadap itu. Jadi saya kira itu, terima kasih. Ya. Baik, karena di sini kita terbuka ya, mungkin dari perusahaan di sini juga ada bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat tadi. Silakan Pak, dari PT Energi Swadinamika Muda juga ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oki Baskoro sebagai Kepala Teknik Tambang di PT SDMU. Saya hanya menambahkan sedikit dari diskusi beberapa waktu ke belakang ya. Yang pertama adalah masalah izin ya. Izin kita sudah mengantongi AMDAL dan izin lingkungan di tahun 2024, tepatnya bulan Oktober. Itu sudah melalui konsultasi publik di Seluma dan di daerah-daerah yang terdampak. Ada buktinya, ada dokumennya, bisa dilihat di MOMI maupun di MODI di SDM website. Itu yang pertama, izinnya sudah ada. AMDAL, izin lingkungan, FS semua sudah ada. Nah, kemudian yang kedua adalah kita bicara masalah tahapan yang sekarang akan kita laksanakan. Jadi dari sisi teknis, tahapan tambang yang akan kita laksanakan sekarang adalah tahapan eksplorasi lanjutan. Jadi dari eksplorasi lanjutan ini kita akan melihat berapa sebenarnya pada tahap awal ini cadangan yang ada di situ. Kita akan update reserve, update resource dan reserve, kemudian kita update lagi AMDAL-nya, dan kita update lagi FS-nya berdasarkan cadangan yang ada. Dan di tahapan ini kita terbuka untuk masyarakat, tadi yang forum maupun MOU dan segala macam, untuk terlibat. Jadi itu nanti AMDAL yang selanjutnya itu sudah mengcover seluruh permintaan bapak-bapak, dampak lingkungan dan ini dan segala macam di situ. Di AMDAL yang berdasarkan update cadangan dari hasil eksplorasi kita. Jadi ini masih dalam tahap awal eksplorasi, menentukan berapa besar sih cadangan yang katanya konon harapannya ininya dan itu segala macam. Tapi kalau sudah by data kan kita sudah bisa dipertanggungjawabkan sampai ke luar negeri. Karena di sini ada KCMI, di luar negeri ada JWRC. Nah itu dari sisi masalah cadangan dan tahapan. Jadi masih jauh sekali, tapi nanti kita terbuka Pak. Tadi dari Pak BPD, dampak lingkungan dan segala macam sungai dan ini dan sawah dan segala. Mari kita bicarakan nanti di AMDAL yang berikutnya, AMDAL yang terbaru, ya Pak ya. Jadi semua concern, semua jadi semua concern dari bapak-bapak dan tes. Jadi semua concern maupun semua tanggapan dari bapak-bapak bisa harapannya bisa kita akomodir bersama Pak. Kita duduk bersama, kita terbuka dari perusahaan nih Pak ya untuk keberlanjutan investasi ini. Terus yang ketiga, saya menanggapi sedikit masalah penggunaan dari tadi sudah disampaikan oleh Pak Herman, penggunaan cyanida dan merkuri ya.
Saya sudah hampir 26 tahun di tambang, Pak. Jadi saya udah ke Cikotok, saya ada di Pongkor. Di Pongkor contoh yang paling konkret, Pak. Antam menggunakan cyanida dengan proses tertutup. Tidak ada yang dibuang ke sungai. Tapi, qadarullah Allah, kenyataannya di pucuk gunung itu ada penambang liar. Kita bilang gurandil di sana, Pak. Cikotok, Pongkor, dan Jawa Barat itu bilangnya gurandil. Nah, itu mereka yang menggunakan gelundung dan menggunakan merkuri. Jadi, merkuri itu mereka buang semaunya ke sungai. Dan itu yang berdampak kepada masyarakat sekitar. Kalau Bapak bisa lihat di YouTube sekarang, saya di Pongkor itu di Cikotok itu tahun 98. Sekarang tambang Cikotok sudah tutup. Tapi masih banyak gurandil-gurandil yang nambang-nambang vein-veinnya kecil-kecil. Dan mereka menggunakan merkuri. Di saat saya di sana 26 tahun yang lalu, dampaknya sekarang penduduk-penduduk yang dulu gurandil-gurandil itu, saya pernah ketemu ke sana, saya pernah ke sana, Pak. Karena beberapa masih silaturahmi baik sama saya. Mereka sudah bergetar gini tangannya, Pak. Karena ada logam berat masuk ke otak, Pak. Itu waktu mereka masih gurandil dulu saya tahu, Pak. Karena kami kerja berdampingan dari Antam, mereka dari gurandil. Ya kita sama-sama kerja berdampingan karena mereka di luar, kita di dalam. Dan tangannya sudah begini karena efek merkuri. Jadi kalau Antam, apalagi kita yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Herman, itu namanya tambang emas, tambang dimanapun kalau sudah bicara cadangan besar, kita bicara ESG, itu sudah persyaratan dari perbankan nasional maupun internasional. Environment, government, dan social and government, itu udah persyaratan mutlak dan itu harus comply. Bapak bisa lihat kemarin yang kasus di mana, Raja Ampat itu kan karena ada dari luar yang melihat kerusakan lingkungan, itu kan persyaratan untuk mereka untuk investasi ke dalam. Mereka nggak akan mau invest kalau tambangnya kayak seperti itu, Pak. Itu contoh yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, saya pertajam aja. Demikian, Pak, mungkin yang bisa saya tambahkan supaya mungkin bisa memperjelas atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi timbulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga bisa dipahami tadi dan bisa menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan. Kita masih buka. Ya, ini sepertinya antusiasnya luar biasa sekali ya di Seluma Berdialog ini. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang saya hormati serta seluruh yang sempat hadir di ruangan ini yang saya hormati tanpa terkecuali. Jadi menyikapi masalah perusahaan SDMU ini terkait masalah investasi, kami mendukung misalkan investasi tersebut dilakukan dengan tahapan dan pelaksanaan nanti yang benar. Kami sangat selanjutnya juga tadi mungkin banyak undang-undang ataupun penyampaian terkait mungkin dampak ataupun permohonan untuk keinginan yang disampaikan kepada SDMU. Namun saya sini bicara selaku wakil rakyat ataupun juga termasuk rakyat yang hidup di daerah yang terdampak langsung dari tambang ini. Jadi selaku wakil rakyat ataupun menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang ada di sekitaran tambang, dengan adanya terkait investasi ini mungkin kalau masalah hasil untuk kabupaten dan daerah itu sudah ada undang-undang yang mengatur. Namun untuk mencegah adanya ketimpangan ataupun ketidakadilan yang ada di masyarakat ataupun di sekitaran tambang, mungkin saya menyampaikan kepada Pak Bupati juga kepada pihak SDMU agar nanti pelaksanaan tambang ini akses infrastruktur ataupun apapun yang ada itu berada di Kabupaten Seluma. Tadi Bapak Herman menyampaikan selaku pemilik saham dari SDMU ini akan membangun kantor ataupun apalah namanya ibaratnya kantor ataupun perumahan ini di Kabupaten Seluma. Namun Pak Bupati mau ditegaskan lagi, akses dan infrastruktur untuk menuju pertambangan juga berawal dari Kabupaten Seluma. Karena di peta ibaratnya itu kan, di peta untuk kegiatan pertambangan ini, barang tidak mungkin nanti. Karena ibaratnya ini bisnis kan, ada ibarat berkegiatan meminimalisir ibaratnya pengeluaran. Karena di peta itu saya lihat itu lebih dekat ke daerah Empalawang. Jadi kami berharap agar kegiatan tambang ini
akses ataupun aset dan bentuk infrastruktur apapun itu berawal dari Kabupaten Seluma. Agar dampaknya nanti akan dapat dinikmati oleh masyarakat yang ada di penyangga tambang emas ini. Ini kita contohkan misal, kalau seandainya ini tidak di Kabupaten Seluma, apa yang akan masyarakat rasakan dari positifnya keberadaan tambang emas ini yang ada di Kabupaten Seluma? Kalau tidak. Namun kalau itu pun, kalau ini terjadi, akses dan infrastrukturnya ada di Kabupaten Seluma, berawal dari desa-desa penyangga, dari lalu lalang, dari kegiatan tambang, akan berdampak ke perekonomian yang ada di masyarakat. Tidak semua masyarakat yang bisa bekerja di tambang emas ini. Itu Pak Bupati mohon nanti untuk terserah nanti apa akan ini lagi untuk memastikan bahwa kegiatan ini nanti akan melakukan hal tersebut. Dan selanjutnya juga kepada pihak pertambangan untuk kedepannya Pak, kami harapkan pihak pertambangan bisa membantu ataupun menciptakan lapangan pekerjaan lain di luar kegiatan tambang. Ini saya contohkan misalnya begini. Apapun itu sumbernya, apakah dari keuntungan apapun dari dana CSR yang ada, nanti perusahaan bisa membantu misalnya dari kegiatan BUMDes untuk menunjang usaha mikro dari masyarakat. Misalnya BUMDes nanti akan dibantu dari dana CSR untuk permodalan badan usaha milik desa. Ataupun misalnya akan menciptakan lapangan usaha baru yang di luar tambang. Misal akan mendirikan misalnya peternakan sapi yang dimodali dan dibuat oleh perusahaan SDMU sendiri. Nah itu akan membantu kegiatan ibaratnya masyarakat yang biasanya kan mengusulkan apa manfaatnya tambang ini dengan kita. Itulah yang ada di masyarakat dusun. Nah jadi kalau perusahaan nanti akan membantu, mau di luar penyangga itu juga masih banyak desa-desa yang akan terdampak Pak. Seperti hilir talo induk karena mereka dialir air talo. Nah dari dana CSR itu nanti kalau bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya tanpa terlibat kerja di tambang, mereka kan akan merasakan hasil dari pertambangan ini. Saya itu saja permohonan atau penyampaian dari masyarakat yang diamanatkan kepada saya kepada pihak perusahaan. Mungkin izin waktu ini ada Pak Henry sedikit, rekan kami sama-sama dari DPR. Ya baik, terima kasih. Perkenalkan Bu Moderator semua, saya Henry Satrio, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Seluma, yang juga Sekretaris Partai PAN Kabupaten Seluma. Yang kami hormati Pak Bupati beserta Forkopimda dan Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya ya karena kami ini wakil rakyat, memang saya sudah persiapkan untuk berbicara terakhir. Ya kan, artinya sudah di penghujung ketika memang masyarakat sudah banyak yang berbicara. Saya kira secara keinginan itu hampir sama lah. Dan secara prinsip saya juga sepakat dengan Ketua MUI tadi, kalau manfaatnya itu lebih besar, ya monggo gitu. Tapi kalau mudorotnya justru lebih besar, saya kira perlu kita pertimbangkan lagi. Nah karena ini di akhir juga saya kira perlu ini kita sampaikan dan sosialisasikan kepada publik. Jika kita mengacu pada Perpres nomor 28 tahun 2025 itu, sebetulnya sedikit sekali bahkan nyaris hampir tidak ada kewenangan bupati maupun gubernur dalam persoalan tambang ini. Tetapi pada faktanya hari ini jujur ya mungkin ada sedikit ego kami sebagai partai politik, luar biasa ini babak belur, gubernur kami, bupati kami belur di medsos segala macam, seolah-olah narasi yang dibangun adalah pemerintah baik itu kabupaten maupun pemerintah provinsi itu ingin seolah-olah menjual Kabupaten Seluma ini. Itu kan luar biasa framingnya. Sementara kalau kita melihat mengacu pada Perpres dan Undang-Undang Cipta Kerja, nyaris atau hampir atau sedikit sekali kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini. Bahkan kalau kita melihat lagi di pasal Undang-Undang nomor 28 itu, dalam 10 hari ibaratnya pertimbangan teknis itu tidak ditangani gubernur, itu bisa lanjut. Begitu kalau kita baca secara detail undang-undangnya. Sehingga saya kira ini menjadi tugas penting untuk kemudian kita tidak bisa menyalahkan masyarakat tentunya. Penting untuk kemudian artinya sosialisasi ini mesti dimasifkan kembali. Gitu tentu Pak Kadiskominfo dan jajarannya perlu sampai turun ke daerah-daerah Pak. Pada prinsipnya kita kalau manfaatnya besar kita dukung, kalau mudorotnya banyak kita akan lawan. Saya sepakat tadi ada adik-adik mahasiswa. Saya kira saya selama 8 tahun kuliah di Jakarta S1 S2 hampir tidak ada satu kementerian pun yang tidak saya demo Bu. Semuanya sudah saya demonstrasi. Artinya prinsipnya sama. Ketika ada
ketidakkomitmen terhadap terhadap masyarakat itu, maka insya Allah kami DPR juga siap paling depan. Saya kira Pak Sudi ini yang punya Dapil 2, saya kira siap juga untuk bersama-sama masyarakat manakala komitmen-komitmen perusahaan itu tidak sesuai dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir, mungkin ini juga sebagai bahan pertimbangan bagi kita, tentu kami juga bertanya-tanya kepada pihak-pihak eksternal yang kemudian menolak adanya investasi di Kabupaten Seluma ini. Saya teringat kalau kita baca protokol Kyoto tahun 1997 itu, kira-kira hampir negara-negara itu berkumpul mengeluhkan adanya perubahan iklim. Setelah proses ratifikasi itu dijalani, ternyata Amerika Serikat sendiri itu tidak meratifikasi atau menandatangani perjanjian tersebut. Artinya seringkali orang yang paling berteriak soal lingkungan apa segala macam, ternyata dia juga nggak komit terhadap lingkungan. Ini kan bahaya. Saya kira juga kita perlu melihat, misalkan perlu jalan-jalan, hampir saya keliling di beberapa daerah di Indonesia, misalkan di Sulawesi, di Papua. Kalau secara fakta hampir warga-warga sekitar itu juga mendapatkan manfaat kok dari adanya investasi itu. Seringkali, apalagi ya misalkan warga-warga sekitar Freeport misalkan. Tapi yang seringkali demo itu kan orang yang mungkin sudah di Papua Pegunungan, memang sudah jauh. Jadi kalau kita membayangkan Seluma ini bisa mengcover sampai ke Muko-Muko, sampai kemana-mana, ya tentu tidak sama lah pembagiannya. Ya kan, sebagaimana tadi Pak Nanda sampaikan, tentu Seluma itu kami harapkan menjadi prioritas. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga sosialisasi ini bisa masif kembali. Tentu kami sebagai partai pemerintah dalam hari ini tunduk dan patuh. Gitu, kalau misalkan ini adalah perintah daripada undang-undang, insya Allah kami siap mendukung selagi itu memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi. Silakan Pak Herman, ingin menanggapi? Cukup? Baik. Baiklah Bapak Ibu, kita telah mendengar pandangan dari berbagai pihak ya, pemerintah, aparat, masyarakat, pelaku usaha, dan kini mari kita simpulkan ya, bagaimana menemukan jalan tengah agar investasi tambang emas ini menjadi berkah untuk masyarakat. Mungkin saya mulai dari Bapak Bupati nih, closing statement, langkah konkret apa ini mungkin yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil diskusi kita sama-sama pada hari ini, Pak Bupati. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Jadi diskusi pada siang hari ini saya yakin masih banyak masukan yang belum disampaikan. Tapi diskusi pada siang hari ini merupakan awal yang baik untuk kita saling menginformasikan tahapan dari proses izin, masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait dengan tambang emas. Saya berharap setelah diskusi ini dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Seluma akan menindaklanjuti secara lebih dalam lagi, maupun seluruh pihak yang terkait dengan proses ini. Saya mohon untuk lebih mempertajam lagi apa-apa yang akan kita diskusikan lagi untuk tahap selanjutnya, sehingga di diskusi tahap selanjutnya tidak mengulang-ulang lagi materi terkait dengan diskusi yang kita lakukan pada hari ini. Mungkin itu saja. Saya kira mungkin belum bisa memuaskan semua pihak, tetapi ini awal yang baik. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, dan saya sangat terbuka atas semua masukan-masukan yang baik untuk kepentingan Kabupaten Seluma secara khusus dan provinsi secara umumnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas seluruh pandangan dan juga komitmen yang luar biasa. Izinkan saya menutup dengan beberapa rangkuman bahwasanya tambang emas memang potensi besar, tapi tanpa tata kelola yang bijak ia bisa menjadi bencana. Investasi sejati bukan hanya tentang modal, tetapi tentang manfaat bagi masyarakat. Dan Seluma hari ini memastikan bahwa setiap gram emas yang keluar dari bumi kembali dalam bentuk kesejahteraan rakyat. Hadirin yang saya hormati, tambang emas boleh menjadi sumber daya alam, tapi manusia Selumalah
yang tetap menjadi sumber daya utamanya. Saya Unga Era Rizal pamit undur diri. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya